selamat pagi murid-murid kelas 1. Apa kabarnya kalian hari ini? Miss berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi hari ini dengan Miss Lia di pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema yang kedua, hewan di sekitarku, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sudah kalian siapkan ya buku dan alat tulisnya? Pastinya sudah siap untuk belajar ya. Dan harus selalu kalian ingat, sebelum dan sesudah belajar, kalian harus selalu berdoa kepada Tuhan agar dimudahkan segalanya dalam menerima pembelajaran serta mengerjakan tugas dalam belajar ya. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Kita simak gambar berikut ini ya. Mengamati gerakan hewan. Kalian telah belajar melompat menirukan hewan katak pada pembelajaran terdahulu. Sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Tahukah kalian hewan apakah itu? Ada yang bisa menebak? Ya, itu adalah hewan kanguru. Namanya hewan kanguru ya, mempunyai kantong di depan perutnya seperti Doraemon ya. Hewan kanguru berpindah tempat dengan cara melompat. Nah, kantong yang di depannya berfungsi untuk menyimpan anaknya agar anaknya tidak terjatuh. Seperti kalian yang waktu masih bayi digendongan ibu kalian. Nah, kanguru juga seperti itu ya. Ya, Tuhan menciptakan makhluk hidup itu berbeda-beda ya, dan memiliki cirinya masing-masing. Seperti hewan kanguru tadi, dia mempunyai kantung di depan perutnya dan juga bergeraknya dengan cara melompat. Demikian pula tumbuhan pasti mempunyai ciri-ciri masing-masing. Semua makhluk hidup memiliki banyak perbedaan, tidak ada yang sama ya. Dengan perbedaan itu, makhluk hidup saling melengkapi. Seperti halnya manusia, harus saling melengkapi satu sama lain. Seperti semboyan bangsa Indonesia, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Mengerti ya? Selanjutnya, mari kita simak bacaan berikut. Tahukah kamu ada jenis hewan? Ya, hewan dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada hewan jinak dan juga hewan buas. Hewan jinak biasanya menjadi hewan peliharaan di rumah. Contohnya ada kucing, anjing, kelinci, ikan hias, burung, dan masih banyak lainnya ya. Hewan buas disebut juga hewan liar. Hewan buas biasanya hidup di hutan. Contoh hewan buas adalah buaya, harimau, beruang, singa, kuda nil, dan lain sebagainya. Masih banyak hewan buasnya ya. Hewan buas berbahaya bagi manusia. Hewan buas tidak boleh dipelihara. Hewan buas biasanya dipelihara di kebun binatang atau di alam liar. Pasti kalian pernah ya melihat beberapa hewan buas di kebun binatang, tapi kalian harus berhati-hati dan harus mematuhi peraturan yang ada di kebun binatang tersebut. Beberapa hewan buas adalah hewan yang dilindungi. Artinya jumlah hewan tersebut sangat sedikit dan sudah jarang sekali ditemukan ya. Oleh karena itu, untuk melestarikannya agar hewan tersebut tidak punah atau tidak menghilang dari bumi ini, maka hewan tersebut harus dilindungi. Paham ya? Perhatikanlah gambar berikut ini dan simaklah ceritanya. Tony memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Tony adalah seekor ikan. Ikan hidup di air. Karena itu, Tony menempatkan ikannya di dalam wadah kaca.
Tony memberinya makan setiap pagi dan sore hari. Memelihara ikan memerlukan aturan. Apa saja? Siapa yang masih ingat cara memelihara ikan? Ya, aturannya adalah harus diberi makan setiap hari, pagi dan sore. Kemudian harus selalu mengganti airnya jika airnya sudah keruh atau kotor ya. Jika tidak, nanti ikannya tidak sehat dan akan menjadi mati. Berikutnya, mari kita membandingkan jumlah benda. Perhatikanlah jumlah hewan-hewan di bawah ini. Ada 20 ekor ayam, 15 ekor kura-kura, dan 25 ekor kucing. Hewan yang jumlahnya paling sedikit adalah kura-kura. Hewan yang jumlahnya paling banyak adalah 25, yaitu kucing. Jumlah ayam lebih banyak dari kura-kura. Jumlah ayam lebih sedikit dari hewan kucing. Nah, pada pertanyaan terakhir ada ralat ya. Kura-kuranya kalian ganti menjadi kata kucing. Jadi, jumlah kucing lebih banyak dari jawabannya adalah ayam. Kalian salin ya di buku tematik kalian. Nah, selanjutnya sekarang mari kita mengulang tentang puluhan dan satuan. Tentunya kalian masih mengingatnya ya. Di sini Miss Lia memberikan contoh angka 95. Maka yang menempati puluhan adalah angka 9. 9 puluhan ditambah 5 satuan sama dengan 90 ditambah 5. Artinya 9 puluhan nilainya 90 dan 5 satuan artinya nilainya 5. Maka 90 ditambah 5 hasilnya 95. Selanjutnya ada angka 45. 4 puluhan ditambah 5 satuan sama dengan 40 ditambah 5. 4 puluhan artinya nilainya 40. 5 satuan nilainya 5. Maka 40 ditambah 5 sama dengan 45. Bisa ya kalian membedakan nilai puluhan dan satuannya? Berikutnya adalah buka buku tematik kalian pada halaman 75. Di sana ada menjawab soal tentang lebih sedikit atau lebih banyak, yaitu membandingkan antara kedua bilangan berikut. Nomor 1, 30 bla 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 50. 30 sama 50. 30 lebih sedikit daripada 50. Untuk yang nomor 2 ada angka 21 dan 15. Maka 21 itu lebih banyak dari 15. Bisa ya kalian mengerjakannya. Untuk mencobanya, lanjutkan kerjakan nomor 3 sampai nomor 10 ya. Selamat mengerjakan. Tuhan yang Maha Esa telah mengaruniakan alam yang begitu indah. Alam Indonesia yang menyimpan banyak kekayaan. Salah satu kekayaan alam Indonesia adalah hewan. Kita wajib bersyukur atas karunia Tuhan. Kita harus menjaga dan merawatnya. Nah, Miss harap kalian selalu bisa menjaga dan merawat segala ciptaan Tuhan ya. Kalian harus memperhatikan makanan hewan peliharaan. Hewan peliharaan membutuhkan makanan yang bergizi. Sayangilah hewan peliharaan kalian seperti kalian menyayangi diri kalian. Mereka membutuhkan kasih sayang, makan dan minum, serta tempat tinggal yang nyaman. Nah, yang mempunyai hewan peliharaan, kalian harus merawatnya dengan baik ya, karena hewan peliharaan juga makhluk hidup
ciptaan Tuhan yang harus kalian sayangi. Mengerti ya? Selanjutnya, mari kita belajar mengenal kemasan produk. Pada suatu hari, Iwan pergi ke toko yang menjual makanan hewan peliharaan. Ada makanan untuk kucing, anjing, ikan, dan sebagainya. Aneka makanan hewan tersebut dikemas dalam wadah yang menarik. Perhatikan gambar kemasan berikut ini. Kalian bisa melihat gambarnya ya. Ada tulisan makanan kucing. Nah, pada kemasan makanan untuk kucing ada informasi yang bisa diperoleh. Informasi tersebut adalah kandungan bahan yang terdapat pada makanan kucing tersebut. Ya, pada kemasan makanan ataupun minuman biasanya terdapat informasi atau pemberitahuan ya, baik mulai dari tanggal kadaluarsa ataupun komposisi makanannya. Nah, kalian bisa melihatnya pada kemasan makanan atau minuman yang biasa kalian makan ya. Kalian bisa mulai untuk membacanya. Berikutnya, Miss Lia memberikan contoh kemasan makanan hewan. Ini adalah contoh makanan kucing. Di sana terdapat berbagai informasi atau pemberitahuan, mulai dari tempat untuk memproduksi makanannya, komposisi makanannya bagaimana, terus juga ada cara memberikan makannya seperti apa. Banyak sekali informasi yang bisa kalian dapat dari produk kemasan ya. Jadi mulai sekarang kalian sudah bisa memperhatikan produk kemasan yang kalian beli ya. Kalian bisa membacanya, informasi apa saja yang terdapat pada kemasan makanan yang kalian beli. Terutama kalian harus melihat tanggal kadaluarsa pada produk tersebut. Mengerti ya? Nah, selanjutnya Miss Lia memberikan contoh kemasan khusus untuk burung pemakan buah-buahan. Jadi ini adalah contoh kemasan makanan burung. Nah, informasi apa sajakah atau pemberitahuan apa sajakah yang terdapat pada kemasan makanan burung tersebut? Yang pertama, terdapat nama jenis burung yang cocok untuk makanan tersebut. Kemudian yang kedua, terdapat kandungan nutrisi makanannya. Yang ketiga, komposisi makanan. Nah, terbuat dari apa sajakah makanan burung tersebut? Kemudian ada cara memberi makannya, bagaimana cara memberikannya kepada burung peliharaan kita ya. Lalu kemudian pastinya terdapat tanggal kadaluarsa. Tidak boleh melewati tanggal kadaluarsa ya, karena kualitas makanan itu jika sudah lewat tanggal kadaluarsa maka sudah tidak baik. Paham ya kalian? Ya, itu semua pelajaran tematik kita hari ini tentang membandingkan kedua bilangan dan juga mempelajari puluhan dan satuan serta mempelajari kemasan produk makanan ataupun minuman, dan juga kita belajar tentang cara merawat hewan peliharaan kita ya. Ada hewan jinak dan juga ada hewan buas. Kalian sudah bisa membedakannya. Nah, Miss harap kalian semua dapat mengerti dan memahami pembelajaran tematik hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu rajin belajar ya. Sekian pembelajaran tematik kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran tematik berikutnya. Terima kasih.